penganiayaan mahasiswi asal Pohuwato resmi ditahan. Apersi pastikan kawal hingga kejaksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa 2sisinvestigasi.com. Kami hadir dengan perkembangan terbaru terkait penanganan kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang mahasiswi asal Kabupaten Pohuwato yang sempat menjadi perhatian publik. Apa yang terjadi? Terduga pelaku dalam kasus dugaan penganiayaan tersebut kini telah resmi ditahan di sel tahanan Polsek Kota Utara, Kota Gorontalo. Penahanan ini menjadi perkembangan penting dalam proses hukum yang sebelumnya terus dikawal oleh pihak keluarga korban bersama Asosiasi Keluarga Pers Indonesia atau AKPERSI. Siapa yang menyampaikan informasi ini? Kepastian tersebut disampaikan oleh Dedi Bertus, yang juga merupakan paman korban. Bersama pengurus AKPERSI Olkam, ia mendatangi Polsek Kota Utara untuk meminta klarifikasi secara langsung mengenai perkembangan penyidikan. Kapan konfirmasi dilakukan? Konfirmasi dilakukan pada Jumat, 15 Mei 2026, setelah keluarga korban menunggu perkembangan penanganan perkara yang telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Di mana konfirmasi dilakukan? Konfirmasi berlangsung di Polsek Kota Utara, Kota Gorontalo, tempat perkara tersebut sedang ditangani oleh penyidik. Mengapa keluarga korban mendatangi Polsek? Menurut Dedi Bertus, tujuan kedatangan mereka adalah untuk memastikan proses hukum benar-benar berjalan sebagaimana mestinya serta memperoleh kepastian mengenai status hukum terduga pelaku. Dalam keterangannya kepada 2sisinvestigasi.com, Dedi mengatakan, "Alhamdulillah, berdasarkan hasil klarifikasi kami dengan penyidik dan petugas di Polsek Kota Utara, terduga pelaku sudah resmi ditahan. Kami tentu mengapresiasi langkah penyidik yang telah menjalankan tugasnya sesuai prosedur hukum." Ia juga menegaskan bahwa keluarga korban bersama AKPERSI akan terus mengawal perkara tersebut hingga seluruh proses hukum selesai. Kami tidak akan berhenti mengawal kasus ini sampai tahap limpahan ke kejaksaan bahkan sampai proses persidangan selesai. Korban berhak memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Bagaimana kronologi penanganan perkara ini? Berdasarkan keterangan keluarga korban, setelah dugaan penganiayaan terjadi, korban segera melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian. Selanjutnya penyidik melakukan serangkaian tindakan hukum, mulai dari menerima laporan, memeriksa korban, meminta keterangan sejumlah saksi, mengumpulkan barang bukti, hingga melakukan pemeriksaan visum et repertum sebagai alat bukti medis untuk mengetahui kondisi luka yang dialami korban. Setelah alat bukti dinilai cukup sesuai kebutuhan penyidikan, penyidik kemudian melakukan penahanan terhadap terduga pelaku sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berjalan. Dalam kunjungannya ke Polsek Kota Utara, keluarga korban juga sempat meminta izin untuk mendokumentasikan keberadaan terduga pelaku yang telah ditahan. Namun permintaan tersebut tidak diperbolehkan oleh petugas piket. Menurut Dedi Bertus, petugas menjelaskan bahwa dokumentasi terhadap tahanan memang tidak diizinkan karena merupakan bagian dari prosedur internal kepolisian. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menjaga keamanan rumah tahanan sekaligus melindungi hak-hak seluruh pihak yang terlibat dalam proses hukum. Pihak keluarga menyatakan menghormati aturan tersebut dan memilih tetap fokus mengawal proses penyidikan. Selain itu, Dedi mengungkapkan bahwa keluarga telah menyerahkan sejumlah alat bukti kepada penyidik, diantaranya hasil visum, dokumentasi foto, rekaman video, serta keterangan saksi yang dinilai dapat memperkuat pembuktian dalam perkara tersebut. Bagaimana aturan hukumnya? Sejak tanggal 2 Januari 2026, Indonesia resmi memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional. Dalam KUHP Nasional, tindak pidana penganiayaan diatur pada pasal 466 dan pasal-pasal berikutnya. Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana terhadap setiap orang yang dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain mengalami rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan. Ancaman pidana dapat menjadi lebih berat apabila penganiayaan mengakibatkan luka berat atau bahkan kematian. Sementara itu, proses penyidikan, penangkapan, penahanan, hingga pelimpahan perkara masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hasil visum et repertum merupakan salah satu alat bukti penting yang digunakan bersama alat bukti lainnya, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Apabila seluruh persyaratan pembuktian telah terpenuhi dan berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21, maka penyidik akan menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum untuk memasuki tahap penuntutan di pengadilan. Meski demikian, setiap orang yang berstatus tersangka tetap memiliki hak hukum dan dilindungi oleh asas praduga tak bersalah, yaitu dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kami berharap proses hukum berjalan sampai tuntas sesuai ketentuan yang berlaku. Korban harus mendapatkan keadilan, dan semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan, tutup Dedi Bertus. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terus ikuti perkembangan berita hukum, kriminal, investigasi, dan informasi aktual lainnya hanya di 2sisinvestigasi.com. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.